Dihujat gara-gara minta mahar sertifikat rumah, Yesi ngaku hamil duluan. Anak Rian Dono. Pengakuan terbaru Yesi yang viral gara-gara minta mahar sertifikat rumah kembali menuai sorotan. Bagaimana tidak, dia mengaku pernah hamil anak Rian Dono hingga keguguran. Hal ini disampaikan oleh Yesi dalam video yang diunggah Uya Kuya di YouTube baru-baru ini. Kesalahan Yesi sama Rian punya masa lalu. Yesi dan Rian intinya pernah berhubungan berlebihan sampai akhirnya Yesi terjadi seperti itu, hamil, kata Yesi. Dia menyebut kehamilan itu sering dijadikan Rian Dono sebagai alat buat mengancam Yesi. Makanya itu dijadiin senjata Rian. Diancam terus sama Rian, terang Yesi. Diancamnya seperti sok kalau elo mau buka-bukaan terus, gue buka semuanya kalau pernah hamil. Ancamannya lewat telepon ada, di SMS iya, sambungnya lagi. Pernyataan Yesi ini bukannya menuai simpati tapi malah nyinyiran netizen. Komentar itu terlihat ketika potongan video Yesi soal hamil anak Rian Dono diunggah lambe turah di Instagram. Astaga, dia nggak mikir apa? Kedepannya mana mungkin ada pria yang mau kalau kondisi dia begitu. Nggak bisa berkata-kata ceroboh sekali Simba, tulis @r***. HD ujung-ujungnya cari panggung guys, imbu @mar***. Hahaha, omongannya mulai ngelantur, tambah @hell***. Seperti diketahui, kisah Yesi dan Rian Dono gagal menikah menjadi perbincangan hangat netizen. Rian Dono menyebut hal itu terjadi setelah calon istrinya meminta mahar sertifikat rumah H-3 acara nikah digelar. Kisah cinta Rian Dono dan Yesi yang gagal nikah karena mahar sertifikat rumah cukup menjadi perhatian publik. Pernikahan mereka terpaksa gagal setelah Yesi meminta sertifikat rumah pemberian Rian Dono dicantumkan dalam mas kawin atau mahar. Sedangkan, Rian Dono telah memberikan mahar berupa uang tunai senilai Rp200 ribuan. Tak hanya itu, pihak keluarganya juga memberikan sejumlah perhiasan emas, kambing, padi hingga menanggung semua biaya pernikahan. Nah ini ibu tadi ngelihatin mahar, mas kawin. Oh ini, perhiasan emas tidak dimasukkan mas kawin tapi pemberian dari Rian Dono, ke pihak sana, kata Kang Deddy Mulyadi ketika menemui Rian Dono dan ibunya. Dilansir dari YouTube-nya, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Ibu Rian Dono pun sempat memperlihatkan sejumlah perhiasan emas yang telah dipersiapkan untuk Yesi. Bahkan, harga total perhiasan emas itu bisa mencapai Rp35 juta hanya untuk pemberian atau seserahan. Menurut Kang Deddy Mulyadi, perhiasan emas senilai Rp35 juta untuk pemberian kepada mempelai pengantin wanita sudah terbilang cukup besar. Meskipun, ada beberapa orang dari suku yang berbeda mungkin memiliki pemahaman lain. Ini nilainya Rp35 juta untuk bentuk pemberian. Kalau menurut saya sih cukup, lebih dari cukup. Tapi, untuk orang Sunda ya. Karena, orang Sunda tidak membuat mahar yang tinggi. Kalau kebudayaan di tempat lain memang ada, misalnya laki-lakinya harus nyiapin kerbau atau apa, jelasnya. Tak hanya emas, Ibu Rian Dono juga membawakan kambing dan padi untuk diserahkan kepada Yesi yang nilainya lebih dari Rp50 juta. Bila ditotal dari seluruh pemberian, mas kawin dan biaya pernikahan, Ibu Rian Dono mengaku sudah menghabiskan sekitar Rp150 jutaan. Bahkan, Ibu Rian Dono juga menyediakan rumah tinggal untuk anak dan calon menantunya, tetapi tidak disertakan sebagai mas kawin. Oh tidak hanya emas, bawa kambing, padi ya total ada Rp50 juta ya atau lebih ya. Kalau sama biaya nikah, dekor, organ itu sampai Rp150 jutaan, lanjut Kang Deddy Mulyadi. Sayangnya, pernikahan mereka terpaksa dibatalkan karena Rian Dono tidak bisa menuruti keinginan Yesi untuk menyertakan sertifikat rumah sebagai mahar. Kisah Rian Dono dan Yesi yang batal nikah gara-gara mahar berupa sertifikat rumah terus menjadi perbincangan hangat. Rian Dono tetap menggelar acara pernikahannya yang batal demi menutupi rasa malu. Namun, ia didampingi oleh pengganti yang merupakan saudara sendiri dari Purwakarta. Faktanya, perempuan pengganti Yesi yang menemani Rian Dono di pelaminan bukanlah saudaranya dari Purwakarta. Baru-baru ini, wanita bernama Dwi Mulyani yang menggantikan Yesi itu muncul di media sosial. Dia mengaku dikenalkan dan diminta oleh saudara Rian Dono untuk berpura-pura menjadi mempelai pengantin wanita. Aku mau kasih tahu kebenarannya, jadi aku tuh bukan saudara dari mamahnya Rian Dono. Jadi, aku tuh dikenalin sama saudaranya mamahnya Ian dari Purwakarta buat ngegantiin si cewek yang nggak datang ke acara pernikahannya,
kata Dwi Mulyani melalui akun TikTok-nya, Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Saat itu, Dwi Mulyani sempat mencari tahu alasan calon istri Ryan Dono tidak jadi datang dalam pernikahannya karena kendala mahar. Karena posisinya yang sedang butuh pemasukan, Dwi Mulyani pun menyanggupi untuk menjadi pengganti Yesi demi menutupi rasa malu keluarga Ryan Dono. Sebelum hari H, Dwi Mulyani sempat mengajak Ryan Dono bertemu agar tidak canggung ketika bersandiwara sebagai pasangan suami istri di pelaminan. Terus malamnya, kita memutuskan untuk ketemu dulu, cocok atau enggak. Karena, namanya jodoh ini pasti harus lihat dulu, takutnya dia nggak mau, ujarnya. Saat pertemuan itu, Dwi Mulyani langsung dibawa ke rumah Ryan Dono dan mereka mulai komunikasi cukup intens. Akhirnya kita ketemu, kenalan di situ juga. Terus saya dibawa ke rumahnya. Abis dari rumahnya, ternyata kita semakin dekat, kata dia. Mulanya, Dwi Mulyani tidak memiliki tujuan lain selain menggantikan Yesi di pelaminan. Namun, Ryan Dono mendadak semakin mendekatinya dan berniat mengajaknya nikah. Sungguhan niatku tadinya cuman jadi pengganti aja. Cuman di situ Ian ngomongin tentang masalah nikah. Terus dia cerita mau serius sama aku, ujar dia. Dwi Mulyani awalnya sempat ragu dengan ucapan Ryan Dono yang baru saja patah hati. Terlebih, ia juga seorang janda yang sudah memiliki anak. Namun, janji manis Ryan Dono membuat hati Dwi Mulyani perlahan luluh. Sejak itulah, mereka semakin sering komunikasi dan menjalani pendekatan yang sungguhan. Tapi, aku bilang udah punya anak, aku mah janda, aku bukan kalangan atas. Tapi, Ian ngeyakinin aku, terus mau terima aku sama anak aku. Ya akhirnya, aku bawa Ian ke rumah sekalian nganterin aku, katanya. Setelah klarifikasi mengenai mahar sertifikat rumah di beberapa tempat, kini Yesi justru membongkar masa kelamnya dengan Ryan Dono. Yesi mengaku sempat mendapat ancaman dari Ryan Dono dan keluarganya terkait masa kelam mereka berdua semasa pacaran. Ada ancaman yang mungkin kesalahan Yesi sama Ryan punya masa lalu lah. Intinya punya kesalahan dan itu yang dijadiin ancaman, ujar Yesi dilansir dari Uyakuya TV, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Yesi mengaku pernah berhubungan badan dengan Ryan Dono sampai hamil sebelum mereka memutuskan menikah. Namun, Yesi justru mengalami keguguran di tengah proses pernikahan. Yesi sama Ryan pernah berhubungan yang berlebihan sampai akhirnya Yesi hamil, ujarnya. Yesi mengatakan masa kelamnya yang pernah hamil dan keguguran itulah dijadikan Ryan Dono sebagai ancaman ketika dirinya klarifikasi. Setelah klarifikasi mengenai mahar sertifikat rumah di beberapa tempat, kini Yesi justru membongkar masa kelamnya dengan Ryan Dono. Yesi mengaku sempat mendapat ancaman dari Ryan Dono dan keluarganya terkait masa kelam mereka berdua semasa pacaran. Ada ancaman yang mungkin kesalahan Yesi sama Ryan punya masa lalu lah. Intinya punya kesalahan dan itu yang dijadiin ancaman, ujar Yesi dilansir dari Uyakuya TV, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Yesi mengatakan masa kelamnya yang pernah hamil dan keguguran itulah dijadikan Ryan Dono sebagai ancaman ketika dirinya klarifikasi. Makanya itu yang dijadiin senjata Ryan. Itu kenapa Yesi selalu diam, klarifikasi lagi terus dihapus karena diancam terus sama Ryan, ujarnya. Menurut Yesi, Ryan mengancamnya untuk membongkar rahasia tersebut bila terus-menerus melakukan klarifikasi di media. Ancaman ini disampaikan melalui panggilan telepon maupun pesan. Di sisi lain, Ibunda Yesi mengaku tak tahu anaknya hamil sampai akhirnya mengalami keguguran. Setelah tahu, dia sempat bertanya pada Ryan kenapa kehamilan tersebut dirahasiakan. Malah saya ada watanya kenapa nggak kasih tahu kalau Yesi sampai begitu, hamil, ujar Ibunda Yesi. Jika tahu Yesi sudah hamil ketika acara lamaran, sang bunda mengaku tak akan menunda pernikahan mereka. Kalau misalnya saya tahu Yesi udah seperti itu, nggak mungkin saya memundurkan waktu pernikahan, kata Ibunda Yesi.